Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop keluar-keluar ijazah palsu. Ya, guys. Bapak Jokowi Oke, guys. ini beneran kuliah di UGM Fakultas Kehutanan 1985. Ada dosennya, ada rektornya, ada dekannya, ada universitasnya, bukan universitas goib. Ya, beliau menempuh kuliah di UGM. Kalian ini agak somplak, sakit hati. Bapak kita ini udah dilantik 10 tahun presiden, dilantik secara de facto. Ya, presiden itu sangat rumit seleksinya. Sampai beliau masuk 10 tahun bukan kaleng-kaleng. 10 tahun itu jangka panjang. Itu berdasarkan ijazah asli. Mana bisa Bapak Jokowi memasukkan ijazahnya beliau, ada nomor ijazahnya, ada stempel, ada tanda tangan dekan, ada tanda tangan rektor, ada fotonya, ada nomor resmi ijazahnya. Ya, kalau Bapak kita memasukkan pasti udah dipidanakan, udah dijerusi besi pakai baju oranye. Kalian mikir stop keluar-keluar ijazah palsu, stop. Aku pendukung Bapak Jokowi asli pribumi Solo, sakit hati setiap kali aku dengar ada suara-suara di telingaku ijazah palsu. Stop, berhenti kalian, tobat, sadar, tobat ya, pendukung sakit hati, tobat. Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Parah, guys. Itu asal Mulyono itu dari situ, sayang bongkar itu. Tuh kan begonya Egi di situ tuh. Itu bego namanya. Nanti ditangkap dibilang kriminalisasi. Sedangkan dia nyebar hoax melulu kerjaannya. Ini pengacara, aduh itu. Yang namanya pengacara itu sibuk kesana kesini ya kan, job banyak. Ini pengacara hanya ngurusin Pak Jokowi. Aduh rugi banget nih orang tua lu nyekolahin lu dari dulu. Udah jadi sarjana hukum masih aja bego. Nih gua kasih tahu ya Egi, nama Mulyono itu yaitu nama Pak Jokowi sewaktu kecil. Nah berhubung waktu itu beliau sakit-sakitan, karena nggak cocok dengan nama tersebut, maka digantilah dengan nama Joko Widodo. Nah nih videonya nih. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil lahir saya diberi nama Mulyono. Oh, Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Tuh kan, lu udah denger? Apa budek? Ini kelompok ini susah banget dikasih tahu. Mereka ini benar-benar hilang kewarasan karena kebencian. Aduh. Benar-benar ya ampun. Gimana sih cara menyadarkan mereka gitu ya? Gak tahu, gak ada kayaknya. Ini pengacara kualitasnya kayak apa ini? Kita tahu kan yang namanya pengacara itu sibuk, banyak job kesana kemari. Sementara dia profesi pengacara kerjanya hanya ngurusin Pak Jokowi. Aduh, rugi. Dan yang lucu, mereka selalu minta tunjukin ijazah asli. Ya, nanti saya yakin ya, ketika pun ditunjukin ijazah asli oleh Pak Jokowi, mereka akan analisa lagi. Ini hurufnya beda, gambarnya beda, warnanya beda, kertasnya beda, ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada peluang untuk mereka percaya gitu. Tidak ada peluang mereka untuk percaya karena sudah secara mendasar paradigmanya, pola pikirnya nggak percaya dengan Pak Jokowi gitu ya teman-teman. Dan kalau saya memandangnya begini, ijazah ya bisa saja hilang. Tetapi yang terpenting memang ada data bahwa Pak Jokowi pernah kuliah, ada skripsi, pernah lulus di sana. Itu yang penting. Ijazah bisa hilang, bisa apa ya, jangankan Pak Jokowi, banyak orang ijazahnya pun entah sudah di mana ya kan yang teman-teman. Jadi sebenarnya itu poinnya, dia benar-benar Pak Jokowi pernah menempuh dan lulus pendidikan dari UGM. Ini yang penting.
Kalau saya jadi Pak Jokowi pun ya teman-teman, tentu saya mendukung ya langkah hukum yang diambil karena sudah terlalu bising dan mungkin bisa mengganggu keluarga ya teman-teman. Jadi kita dukung langkah Pak Jokowi ya. Ternyata orang sabar itu ada batasnya ya. Pak Jokowi itu kan orang paling sabar sedunia ya. Mau dicaci maki, betul. dibuat meme yang aneh-aneh, mau diedit seperti apa, ya kan, dihina seperti apa, Sabar selama ini aja. diem aja. Beda kalau zaman Orba kayak gitu, hilang loh. Ini enggak sama sekali, ya. Nah, sekarang ya informasinya Pak Jokowi itu udah mulai enek, ya kan. Sehingga dia ingin bikin perhitungan kepada orang-orang yang selama ini terus mencari-cari masalah tentang kepada kepribadian dia, gitu ya. Dia sudah siapkan pengacara, para lawyer. Ya. Jadi kalau yang namanya Setuju. ijazah palsu atau apapun itu kan kasusnya perdata, ya. Dan kalau itu memang salah dan kenyataannya kalau benar, orang Pak Jokowi benar kok, rektor sendiri emang bisa digugat. Dan teman-teman kelasnya dulu menceritakan historisnya bahwa Pak Jokowi dulu temennya di satu kelas. Nah, ini yang paling parah adalah ketika Pak Jokowi makin marah, lawyernya akan bermain kemana? Tujuannya ke pidana, pencemaran nama baik, ya, penyebaran ujaran kebencian, itu lebih parah, bisa dipenjara pidana, ya. Jadi bagi orang-orang seperti Roy Suryo, ya siapa si Rismond dan lain-lain yang semua ini muncul mencari panggung menggunakan tema ijazah palsu, ya hati-hati loh sekarang. Karena yang bekerja nanti bukan Pak Jokowi, yang bekerja adalah timnya. Kalau Pak Jokowi mah orangnya adem ayem, tapi timnya modar loh. Makanya nggak usah macem-macem. Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Nah, itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kodia Surakarta. Setelah lulus pada 1985, Jokowi pernah bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Jokowi menikah dengan Ariana di Solo pada 2 Desember 1986. Melalui pernikahan ini, kelak ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabumi Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarap. Ya, jika selama ini diam, kali ini Pak Jokowi melawan melalui tim kuasa hukumnya ya teman-teman, dan kita dukung perlawanan ini agar tidak terus ya dirongrong kehidupan Pak Jokowi. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.